Nah, setelah tadi kita memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, adik-adik, pagi ini firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, itulah pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, kita saksikan dulu ya filmnya. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Nah, setelah melihat film tadi, Kak Edo ada sedikit pertanyaan nih buat adik-adik. Dalam cerita yang tadi Kak Edo baca, yang kisah para rasul 3 ayat 1 sampai 10, itu ada berapa tokoh sih yang ada? Ayo, ada saya betul, ada 3. Petrus, Yohanes, dan si orang lumpuh. Di sini tema cerita minggu ini adalah mengenai bagaimana kita berani menerima yang berbeda dengan harapan. Ayo ulangi, berani menerima yang berbeda dengan harapan. Dari ketiga tokoh tersebut, kalau menurut kalian, siapa yang dalam situasi berani menerima berbeda dengan harapan? Iya, betul. Yaitu si orang lumpuh. Kenapa? Karena si orang lumpuh yang telah lumpuh sejak lahirnya itu terbiasa meminta-minta, dan atau menjadi pengemis buat penghasilannya. Jadi selama tiap hari dari dia waktu katakanlah sudah dewasa, kerjaannya itu hanya meminta-minta saja, ya kan, menyerahkan semuanya atas belas kasihan dari orang-orang yang lewat, yang lalu lalang, ya kan. Misalnya dari Senin sampai Minggu dia hanya berkata, kasihan Pak, kasihan Bu, kasihan Pak, kasihan Bu. Hanya itu. Belum lagi dia juga harus menerima belas kasihan dari teman-temannya yang membopong dia dari rumahnya menuju ke depan gerbang Bait Allah. Nah, sampai di situ, menurut adik-adik sekolah minggu, apa yang diharapkan si orang lumpuh itu pada saat melihat Yohanes dan Petrus? Ayo. Iya, betul. Si orang lumpuh ini mengharapkan uang, koin emas, ataupun perak, seperti yang diharapkan setiap orang yang lewat. Akan tetapi, Yohanes dan Petrus tidak memberikan uang atau emas ataupun koin atau perak kepada si orang lumpuh. Sesuai dengan pembacaan firman tadi, emas dan perak tidak ada padaku. Kan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Apa yang diberikan oleh Yohanes dan Petrus itu tidak sesuai dengan harapan dari seorang lumpuh. Karena si orang lumpuh itu berharap dari koin dan emas, tetapi yang diberikan adalah apa? Iya, mujizat penyembuhan. Karena pada saat Yohanes mengatakan berjalanlah dan dibantu sama Yohanes dan Petrus untuk berjalan, maka si orang lumpuh itu berjalan. Tetapi sebetulnya mukjizat penyembuhan itu bagi si orang lumpuh itu bisa menyebabkan hal yang berbeda. Kenapa? Karena dia orang lumpuh itu sudah tidak bisa menjadi pengemis lagi. Dia harus bekerja membanting tulang, ya kan? Dia harus bekerja seperti orang sehat lain pada umumnya, ya kan? Nah, seperti yang tadi Kak Edo ceritakan, bahwa keinginan yang diharapkan oleh seorang lumpuh itu sangat berbeda dengan apa yang yang diharapkan yang diterima oleh Yohanes dan Petrus. Dengan kondisi seperti ini, mungkin adik-adik kita juga
tidak berharap dengan kondisi pandemi wabah virus corona ini, ya kan? Kadang kita berharap bisa bekerja di kantor, kita berharap bisa bekerja di bersekolah di sekolahan, belajar di sekolahan, ya kan, bisa bertemu dengan teman-teman kemana-mana, bisa ke mall, bisa jalan-jalan ke puncak, ke laut, ke gunung, atau ke daerah-daerah yang sangat menarik, ya kan, ke luar negeri, ya kan. Tetapi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa menerima sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harus bekerja di rumah, kita harus belajar di rumah, ya kan. Kita harus rajin mencuci tangan. Pada saat kita berjalan-jalan keluar atau beraktivitas misalnya untuk membeli sesuatu ke warung, kita harus menggunakan masker. Kan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang kita kerjakan, yang biasanya tidak kita lakukan menjadi kita lakukan, dan itu menjadi berat. Sama seperti seorang lumpuh. Orang lumpuh itu juga tadinya hanya tinggal mengemis-ngemis, sekarang harus bekerja keras, ya kan. Nah, untuk itu adik-adik, makanya ya kan, kita harus mau menerima segala sesuatunya dengan sukacita, ya kan. Kesimpulannya, yang pertama, jangan kecewa, ya kan. Jangan kecewa, sedih atau marah terhadap apa yang tidak kita harapkan, ya kan, dengan kondisi seperti ini, ya kan. Belajar di rumah, bekerja di rumah, ya kan, tidak bisa bertemu teman-teman, jangan kecewa, ya kan. Kita jangan kecewa. Yang kedua, menerima dengan rasa sukacita. Maksudnya menerima dengan rasa sukacita adalah kalau kita selalu bersukacita terhadap kejadian-kejadian dengan situasi seperti ini, itu tandanya kita menghargai pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, berani menjalani banyak penyesuaian, ya kan. Yang tadinya kita nyaman di sekolah, yang tadinya kita nyaman bertemu orang tua, yang tadinya kita nyaman untuk berjalan-jalan, sekarang tidak lagi, kita harus berubah, ya. Jadi kita mesti bersukacita. Pertama apa tadi? Jangan kecewa, bersedih atau marah, bersukacita, dan berani melakukan penyesuaian-penyesuaian. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Oke, hayat hafalan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Sama-sama ya kita baca ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, kita hafalkan. Jangan lupa dikirim videonya ya, kalau kalian sudah bisa menghafal ayat hafalan ini. Oke, selanjutnya adalah kita ke aktivitas oleh Kak P. Silakan Kak P. Dadah.